Lagi-lagi, Ma'ruf harus membayar biaya BBM nelayan yang menarik perahunya. Bayangkan, bagaimana kerugian yang diderita oleh para nelayan di Teluk Jakarta. Tingginya biaya bahan bakar tak sebanding dengan hasil yang didapat. Jadi di perjalanan kami menemukan ada beberapa rumah yang emang mengalami penurunan tanah ya Pak? Iya. Ini semua nih. Ini sempat longsor Pak atau gimana? Longsor. Oh sempat longsor. Itu rumah pada miring. Iya ini rumah pada miring. Makanya karena kejadian ini di sini tuh direncanakan untuk dibangun tanggul. Kira-kira kapan Pak? Dengar-dengarnya? Bulan 10 kali itu batas-batasnya. Oh ini udah mulai dibatasin ya Pak ya? Rumah habis pada turun semua, turun ke bawah. Tapi ini rumah nelayan semua Pak? Atau nelayan semua? Pokoknya tinggal begini punya. Karena ini kan banyak perahu-perahu nelayan. Dancinya bocor! Ini sekarang kami pindah perahu karena perahu yang ini tuh harus dibenerin dulu mesinnya. Jadi kita pinjam perahu Bapak nelayan yang ini ya Pak? Ya, kita pindah ke sana. Di perjalanan saya melihat deretan pagar laut membatasi wilayah tangkapan nelayan. Kata Ma'ruf, pagar itu milik perusahaan dan perorangan. Bagi nelayan, pagar itu bukan sekat biasa, tapi simbol batas harapan. Itu kan masih bisa masuk, nanti kalau ini udah jadi, nggak bisa masuk perahu. Oh, jadi di sini tuh lagi dalam proses pembangunan semacam tanggul atau pagar laut ya Pak? Pagar laut ya, di sebelah sini, tapi ini belum jadi. Belum jadi. Makanya sebelah sana udah jadi tanggul. Oh, sebelah sana udah jadi. Udah jadi. Ini lumayan panjang ya Pak, kalau misalkan nggak bisa datang ke sana. Hampir dari darat hampir 15 kiloan lah lebih. Ini aja sekarang itu udah dipagar-pagarin seperti ini aja, nelayan sudah kesulitan. Apalagi kalau misalkan nanti benar-benar dibangun tanggul di sini. Tanggul. Wilayah tangkap yang semakin sempit membuat penghasilan Ma'ruf anjlok tajam. Dulu, ia bisa mendapat Rp500.000 per hari. Kini untuk Rp100.000 saja terasa sangat sulit. Kami melanjutkan penelusuran dan menemui seorang nelayan yang sedang menjaring ikan. Isi apa ya? Kotor, nggak apa-apa. Isi apa? Selain rajungan, di sini juga ada nelayan yang mencari ikan. Dan sekarang aja tuh kondisinya ikannya sudah jauh berkurang. Yang dulunya bisa mendapatkan 2-3 ember, sekarang ini 1 ember aja tidak sampai. Lalu bagaimana dengan nasib para nelayan kalau nanti tanggul itu dibangun di tengah laut? Setibanya di perkampungan, saya dan Ma'ruf menyusuri rumah-rumah warga. Jejak longsor dan banjirop terlihat jelas di setiap retak dan dinding yang mengelupas. Jadi untuk perumahan di pinggir kali ini tuh sering banget banjirop ya Pak? Sering banjir, ya, akibatnya udah sering banjir, itu bisa 1 meter, setengah meter. Tuh, banjirnya. Oh, banjirnya sampai segini? Ya ini akibatnya surut, pada retak. Mana Pak yang retak? Oh ini jalanan, ya? ada retak. Di jalanannya pada retak karena emang Karena ambles. Ambles ya? Ini udah dari kapan sih Pak kalau ambles-ambles kayak gini? Ya tapi sih bertahap sih, udah 5 tahun ini begini aja. Nah, kadang-kadang udah ditambal retak lagi, tambal retak. Berarti udah ditambal berkali-kali ya Pak? Berkali-kali ya. Nih retakannya seperti ini. Ya. Tapi kalau warga sini sebenarnya ngerasa butuh ditanggul nggak sih Pak? Butuh ya? Butuh ditanggul supaya tanah ini jangan sampai longsor ke sungai. Berarti udah sempet ada longsoran gitu Pak? Ini kan tanah ini semakin lama kan semakin turun. Oh gitu. Ya, karena air dari hujan, dari banjir, air turun, ya tanah juga ikut turun, ikutin air. Nah, jadi kesiannya emang dampaknya rumah pada retak. Sejak 2010, warga Kali Blencong hidup bersama longsor dan banjirop. Tanah yang rapuh, tanpa penahan, tak mampu melawan derasnya air. Ditambah lagi air pasang dari Laut Jawa yang semakin tinggi setiap tahunnya.
lagi pada nongkrong ya? Pada bengong deh. Iya Bu, siap Bu. Pada bengong aja nih. Iya sering banjir ya Bu? Sering, Di sini? sekarang mah pas si BKT ditutup tuh banjir dulu biasa. Ini kan juga banyak sampah gitu kan Bu ya, makin Iya, ngaruh nggak Bu, makin banyak banjir gitu. iya motor masuk ke rumah. Tapi sebenarnya ini airnya dari mana sih? Dari kali. Oh dari kali, berarti air kali emang Iya. kesini terus. Iya, dari kali. KM-KM udah pada enggak. Oh, banyak yang udah pindah Iya. juga. Oh ini nggak ada penghuninya Bu? Mana? Banyak Oh, itu banyak. belakang-belakang ada. Ya katanya tak kali mau ditanggul, tapi sampai sekarang belum. Terus ini aku mau bikinin got belum juga nih. Itu mau ditanggul dari kapan Bu? Udah lama ya, udah harus tahun ya. Pas lagi mau sutet-sutet berdiri tuh, katanya gue bertanggul kali kan. Butuh sebetulnya mah, karena kan itu banjir. orang sebulan sekali kalau itu. Oh sering banget Kalau iya sering banget malah. Tapi kalau nelayan gitu ditanggul susah nggak Bu? Kurang tahu dah kalau ke situ ya. Mungkin ada persulitan dia naruh perahunya atau gimana sih mungkin. Kalau masalah banjir ya harus ditanggul ya. Banjir, tapi yang lain mah enggak, cuma saya doang nih orang belakang yang sering masuk. Karena deket kali. Iya, iya. Berarti batasnya sampai rumah Ibu. Sampai situ, tuh, sampai situ. Tuh banjirnya naik ke batas itu pasti masuk ke rumah saya. Kalau masuk berarti setinggi apa sih Bu? Iya, segini. Oh segitu? Iya, Lumayan juga iya. ya, Bu. Nguras tiap malam, nguras. Kalau nggak ditimbain nggak bisa keluar airnya. Karena ini kan di luar lebih tinggi ya Bu, Iya, daripada iya. di dalam. Jadi rendah ke dalam begitu. Ini emang ditinggiin Bu atau gimana? Iya, tadinya memang nggak begini, nggak maksudnya nggak begini, terlalu rendah banget. Belum mau digini, jadinya airnya nggak terlalu banyak. Kalau nggak digini tambah banyak. Saya bergeser ke Kampung Marlina, permukiman yang berada di belakang tanggul. Banjirop di sini datang bukan sekali dua kali. Padahal jalan sudah ditinggikan, tanggul sudah dibangun. Namun air tetap masuk dan hidup warga tak pernah tenang. Pak ini kalau di sebelah sini kayaknya masih banyak rumah warga juga banyak yang ditinggiin ya Pak? Iya, benar emang ya. Suka banjir juga Pak di sini? Banjir tetap banjir, masih banjir tetap kalau hujan. Terus banjir tanggul gitu, tanggul jebol, banjir pasang, tetap banjir. Ini udah berapa kali Pak emang ditinggiin? Kalau untuk ditinggiin kurang lebih 7 kali tinggian. Oh 7 kali? 7 kali tinggian. Nih kayak di rumah Ibu nih kayak udah ada tangganya Ya, ada itu 1, agak 2, tinggi. terus 3 udah agak tinggi. Nah Kalau tapi ini- kalau yang ini nih kayaknya belum ditinggiin sama sekali ya Ya, Pak? belum tinggi sama sekali ini sama rumah itu, Pak. Oh sama ini juga? Oh, iya. Oh iya Pak, rendah banget ya si Pak, Nah, ini. rendah banget. Ini emang nggak banjir Pak kalau misalnya nggak ditinggiin kayak gini? Ya udah pasti banjir. Banjir Udah sih. pasti banjir, iya. Karena ini pun ada penyedotnya kan disedot gitu. Oh jadi emang harus disedot terus Sedot ya kalau? terus, nah itu dari pompa airnya tuh. Ini pompanya? Penyedotnya, untuk penyedotnya. Oh gitu. Jadi karena warga ini udah pada antisipasi ya di sini tuh sering banjir. Jadi di depan rumah tuh ada pompa-pompa seperti Ya, ini. kalau misalnya punya pompa ini, kalau yang manual seperti ini tuh. Oke, coba lihat Pak. Ada wipernya. Wiper. Tuh. Oh iya, Iya. kalau misalkan airnya masuk air ya. masuk. Nah, ini kan nggak pakai mesin pompa, jadi manual dia. Pakai wiper, gayung dikawin gitu. Tapi ini dinaikinnya di depannya aja ya Pak. Sebenarnya dalam rumahnya masih Iya, masih rembes. rendah Nah, gitu ya. Ini kan antisipasi kalau banjir dari depan Dari masuk. depan. Tapi tetap rembesnya mah dari belakang, dari samping kanan kiri. Ibu udah berapa lama sih Bu tinggal di sini? Udah lama, 30 tahun di sini 30 doang. tahunan. Iya, Oh, 30 tahunan dia. Iya. lama juga ya. Benar. Tapi ini 30 tahun Ibu banjir kayak gini nggak apa-apa Bu? Ya mau diapain? Kalau ngontrak mahal kan kita nggak bisa. Ini kan murah gitu. Iya. Emang di sini sebulan berapa Bu biasanya? Gope. Oh, gope. Ya. Nih kan di bawah nih Iya. masuk tadi saya lihat Ibu nyerokin ya tuh. Iya. Banyak ini. Ini emang setiap bulan selalu banjir Bu? Enggak tiap bulan, udah 8 bulan, mulai bulan 11. Banjir terus. Oh, udah Nggak pernah dari. surut. Oh gitu. Sampai tahun Ya baru apa kan? ampun. Mulai bulan 11 lah. Apalagi kalau air hujan mah. Apalagi campur laut. Udah. Kalau ini air laut atau air hujan Bu? Kayaknya air rembesan campur Oh, sih. campur, iya. Karena kan pinggir laut. Tapi Ibu ini sendiri rumahnya udah ditinggiin belum sih Bu sebenarnya? Belum pernah sih. Oh, belum kan pernah. ngontrak. Yang punya rumah juga banjir. Oh gitu. Oh depan Sama. itu Iya, yang tuh. punya rumah. Sama aja. Banjir juga sama. Cuman ini malah lebih parah. Kalau dia mah sepintas lalu doang. Gitu ya dah Bu. Makasih banyak Iya, ya iya, Bu. iya. Udah agak tinggi.
Pak, ini rumahnya sangat tidak terawat ya Pak? Apa emang udah ditinggalin warganya atau gimana Pak? Ya, ditinggal pemiliknya karena dia bahasa kasarnya bosen banjir mulu gitu. Oh, benar. Jadi, apa namanya, ditinggalin lah gitu. Tapi masih tetap ada pemiliknya, Rumah-rumah di bagian depan sudah lebih baik. Banjir masih datang, tapi jalan dan rumah yang ditinggikan cukup menahannya. Nah ini dulu nih bangunan tinggi banget ini nih. Oh iya, ini sampai sekarang kita harus nunduk kayak gini. Rumah warga atau apa Pak? Rumah warga. Oh, rumah warga. Nah ini yang tadi rumah Mbak bilang tadi tuh. Ini tinggi kan tadi di depan tuh kan tinggi tuh, ini tinggi nih yang saya bilang bangunan baru. Nah ini dia tinggal di sini tadinya. Oh jadi pada pindah ke depan? Iya pindah ke sana. Siap Bu. Iya. Ini kenapa Pak bisa nyampe pendek kayak gitu? Ya kan diuruk. Oh karena diuruk. Ini tadinya banjir. Diuruk lagi. Tapi di sana masih banjir. Masih banjir ya? Walaupun diuruk tetap Oh iya deh itu. Oh. Ini sekarang kita lagi menelusuri Kampung Marlina dan bisa dilihat ini pendek sekali karena dulu itu di sini sebenarnya banyak warga yang tinggal tapi diuruk biar gak banjir, tapi tetap aja ini kondisinya banjir nih di bawah meskipun hanya pendek. Jadi ini adalah kondisi jalanan di sini ya, menggunakan jembatan kayu. Untuk jembatan kayu ini sendiri dibangun oleh warga karena posisinya di bawah ya. Seperti ini selalu banjirop, bahkan setelah ditinggikan sampai 7 kali dengan sekali peninggian 30 cm. Jadi bisa dibilang ini udah ditinggikan 2 meter lebih lah, tapi masih aja dengan kondisi seperti ini karena banjirop. Jadi mau nggak mau warga harus membangun jembatan kayu biar mereka bisa berlalu lalang di sini. Jayani adalah seorang nelayan sekaligus ojek sampan. Saya meminta Jayani untuk mengantar saya ke salah satu lokasi pembangunan tanggul NCICD Fase A. Proyek ini merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development atau pembangunan pesisir terpadu ibu kota. Proyek NCICD bertujuan mencegah daratan tenggelam, meningkatkan tata kelola air, drainase, dan mendukung pembangunan pesisir. Oh itu lagi ada yang bangunan juga. Jadi ini kami sudah hampir sampai di salah satu tanggul pantai yang berlokasi di Ancol Barat. Dan ini juga salah satu tanggul yang berada dalam fase NCICD fase A. Wilayah pembangunan tanggul ini adalah lokasi yang biasanya dijadikan tempat Jayani dan nelayan lain untuk mencari hasil tangkapan laut. Tapi kalau Bapak gimana? Setuju terbantu dengan adanya tanggul, Pak? Kalau saya sih nggak inilah namanya ya, buat kita juga takutnya pasang air laut gede bisa banjir setelah ada ini kan enggak. Jadi di belakang saya ini adalah tanggul yang lokasinya berada di Ancol Barat. Tanggul ini juga sedang dalam proses pembangunan dan tanggul itu adalah salah satu tanggul pantai yang berada dalam NCICD fase A. Dan ini adalah upaya pemerintah untuk menahan air laut agar tidak meluap ke permukiman warga. Usai melihat perkembangan dari tanggul yang sedang dibangun, saya kembali ke permukiman dan melihat kondisi tanggul terkini. Pak, ini kan di sini ada pembatas, di sana juga kayaknya ada tanggul gitu ya, dan di kanan kita juga tanggul. Ini tanggul yang pertama sebenarnya di mana sih, Pak? Ini kalau untuk tanggul yang pertama ya sekitar 15-20 meter di sana. Nah itu yang pertama tuh, makin lama nggak kelihatan. Nah, bangunlah tanggul kedua di sini. Ini tanggul yang kedua ini. Oh ini aja, yang ini aja tanggul kedua? Ini tanggul kedua, tanggul kedua. Lalu ini yang tanggul ketiga nih. Oh berarti ini tuh tanggulnya yang paling baru ya Pak? Ya ini tanggul baru ini. Tapi dengan adanya 3 tanggul ini Pak, tetap masih bocor Pak? Masih tetap bocor, ya air laut udah nggak bisa di ini. Kalau air pasang, nah ini nih batasnya nih, naik nih. Oh ini segitu? Dan ini untuk mengantisipasi lubang-lubang ini kalau misalkan banjirnya lebih besar, jadi kan biar temboknya nggak kedorong, jadi kasih peralat seperti ini. Oh ini buat ngeluarin airnya Pak? Jadi biar nggak
inilah biar nggak rubuh gitu kedorong air, jadi paling nggak dikasih palon seperti ini gitu. Berarti antisipasi sebenarnya udah banyak ya Pak, udah ada tanggul dan ini juga udah ada peralon, tapi tetap aja ya Pak kadang tetap aja ya kadang. Ya salahnya di bawah nih, di bawah rembusan udah pasti. Saya melanjutkan penelusuran untuk mencari bukti lainnya bahwa di balik tanggul ini dulunya adalah daratan. Nah, di belakang saya ini adalah bukti nyata kalau misalkan air laut ini memang tinggi. Ada sebuah masjid yang dulunya digunakan oleh para warga yang beraktivitas di pelabuhan dan beribadah di sana. Dan sekarang masjid itu udah tidak bisa dipakai lagi karena sudah terendam oleh lautan. Nah, ini kami lagi menyusuri belakang tanggulnya. Dan bisa dilihat di sebelah kanan saya itu benar-benar isinya semua genangan air semua ya Mas? Iya, jadi genangan air ini tuh sebenarnya bukan kolam warga sih, tapi ini tuh resapan dari tembok ini, karena di balik tembok ini, tanggul ini tuh udah air laut. Jadi ketika ombaknya besar itu ada dorongan tekanan dari arus, jadinya resapan meresap, jadilah seperti ini lama-kelamaan tuh. Itu seperti empangan jadinya. Nah, ini nih, ini adalah bukti dari kalau misalkan emang dengan keberadaan tanggul ini emang menahan air laut, tapi tetap saja air laut tuh tetap masuk ke sini. Nih, bisa dilihat ini lubangnya di sini dan airnya genangnya sebanyak ini. Melihat kondisi tanggul pantai yang terancam, saya penasaran dan ingin mengetahui apa solusi terbaik dalam menangani ancaman tenggelamnya Jakarta. Ya, sebenarnya kan memang pembangunan tanggul ini karena alasan utamanya itu karena adanya rob, yaitu rob terutama di daerah Jakarta ini, di Pantura ini. Rob itu yaitu naiknya muka air laut yang kemudian menjorok ke daerah dataran. Maka isu utama itu kemudian pemerintah membangun yang disebut sebagai tanggul pantai ini. Nah, itu sudah dibangun kurang lebih sekitar tahun 2020-an dan sudah berhasil membangun sekitar 30 km. Jadi sejauh ini yang bisa kita lihat pada beberapa segmen yang terjadi adalah kerusakan, artinya tanggul itu roboh kembali. Ya, jadi kita bisa melihat ini kan tanggul awal yang mungkin dibangun ya, karena tidak efektif, maka kemudian dia mundur kembali untuk dibangun. Nah, itu yang kita sebut sebagai tanggul pantai yang dibangun di pesisir utara daripada Jakarta ini. Ada dua hal yang paling krusial, permukaan laut yang terus naik dan turunnya permukaan tanah. Bayangkan, setiap tahunnya Jakarta mengalami penurunan muka tanah 1-25 cm. Dalam 30 tahun akan terjadi penurunan tanah sebanyak 4-6 meter. Kalau kita berbicara dalam jangka panjang, ya, saya pikir ini ada suatu solusi. Makanya kemudian dengan epicentrum bagaimana menangani permasalahan di Jakarta, muncul yang disebut sebagai konsep National Capital Integrated Coastal Development. Jadi bagaimana pengembangan wilayah secara integrasi wilayah pesisir. Nah, disitulah kemudian digagas bahwa NCICD tadi itu terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama yang membangun tembok ini. Tetapi apakah dalam jangka panjang ini akan sustain 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan dengan kondisi regional tadi? Saya pikir tidak. Maka fase B adalah bagaimana membangun tembok laut tadi, yaitu membangun ke arah laut. Yaitu ke arah barat daripada Jakarta, fase B-nya dan fase C-nya ke arah timur. Bahkan direncanakan menjadi proyek strategis nasional tahun 2025 ini. Dan nantinya akan tersambung dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Saya memang paham bahwa ini menyangkut sebuah masalah yang sangat kompleks, yang tidak bisa dilihat secara sederhana, ya kan? Tetapi pemecahan secara global juga memang harus ada. Kita bicara bukan setahun, 2 tahun, tapi bicara 30-50 tahun ke depan. Yang kalau tidak dilakukan dari sekarang, mungkin sudah terlalu terlambat. Makanya kalau kita bicara World Economic Forum tahun 2024 mengatakan Jakarta akan tenggelam 2025. Bahkan kemudian Greenpeace Southeast Asia mengatakan Jakarta juga akan tenggelam. Bahkan LIPI beberapa para ahli juga mengatakan demikian. Jadi penanganan harus ada. Tetapi seperti tadi katakan, apakah efektif? Ya makanya harus dilihat di dalam bagaimana mengidentifikasi masalahnya dan melihat bagaimana permasalahan dapat diselesaikan. Sehingga the Great Sea Wall tadi, di dalam konteks kapital Jakarta sebagai ibu kota,
maka bukan hanya menyelesaikan permasalahan secara teknikal dalam konteks rob, abrasi, tetapi juga adalah bagaimana melindungi Jakarta sampai tahun 2050, ya, yang tentunya akan ada dampak sudah jelas. Di antara tanggul-tanggul pantai yang sudah ada, terdapat tanggul pantai yang masih dalam proses pembangunan. Kini proses pembangunan sudah mencapai 72% dan diperkirakan selesai di akhir tahun. Jadi rata-rata kalau NCICD itu jarak antara tanggul sama daratannya itu sekitar 20-an meter. 20 meter? Iya, 10 sampai 20 meter. Gitu. Nah Mas, kan kalau misalkan Jakarta ini ternyata nggak semua tanggul itu termasuk NCICD ya. Itu perbedaannya apa sih Mas antara yang biasa dan yang NCICD Mas? Jadi dari segi kapasitas dia dalam menangani banjirop. Jadi kalau NCICD ini memang sudah dibilang struktur yang tinggi gitu. Jadi kalau struktur-struktur yang lain masih pendek. Jadi masih mungkin untuk dilewati banjirop saat kondisi yang sangat ekstrim gitu. Berarti kalau ini, kalau dalam perencanaannya harapannya benar-benar tidak ada air yang rembes sama sekali ya Mas? Benar-benar tidak ada air yang bisa melewati topnya tanggul itu. Jadi memang pada saat proses perencanaan itu sudah dilakukan simulasi untuk kondisi yang ekstrim, sangat ekstrim, yang bisa dibilang hampir tidak mungkin terjadi gitu. Jadi harapannya ini bisa menanggulangi banjirop dalam waktu yang sangat panjang. Tanggul laut ini rencananya dibangun sepanjang 1,2 km. Satu tanggul saja mengeluarkan biaya sampai 298 miliar. Sebenarnya memang tidak ada yang salah dengan pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut. Tapi masih ada dua permasalahan krusial yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah, yaitu masifnya penggunaan air tanah dan minimnya upaya konservasi daerah pesisir. Tanpa penanganan yang tepat, mimpi buruk tenggelamnya Jakarta dan pesisir utara Jawa akan terus menghantui kita.